Paham sampai sini? Paham sini? Paham? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi kok ngomong nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya tanya bapak senang nggak, ibu senang, gembira nggak? Kata ibu, bapak bilang senang, saya gembira. Apa yang buat gembira, apa yang buat senang? Sepakat, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Ternyata perayaan Maulid seperti ini ada yang lebih dulu bergembira. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Simak baik-baik. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Coba kalau ngedengar nama Rasulullah, ngedengar nama Nabi Muhammad, spontan untuk bilang Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, atau enggak sallallahu alaihi wasallam. Spontan. Kenapa? Disitulah kadar keimanan kita, betul cinta kepada Allah atau cinta kepada Nabi, tergantung bagaimana saat orang yang kita cintai disebut, pasti hati kita akan terpaut. Betul? Lagunya Evita Mala, ingat gak? Nggak ingat? Mau makan teringat, mau tidur teringat, mau itu namanya Kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi, spontan, agar hati ini terpaut terus dengan Nabi Muhammad. Tahu nggak sih Pak Bu, apa sih yang bikin kita nih jadi maksiatnya sering? Apa? Karena kita jauh dari Allah, kan? Karena di dalam hati kita enggak ternyangkut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ahli maksiat, maling, rampok, copet, pembunuh, kang judi, yang isi slot, yang tiap malam minum ciu, AO. Tuh mereka tuh. Samalah kayak kita lah. Kita kan juga banyak pendosanya ya. Betul kan? Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak terpaut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak akan diizinkan oleh Allah untuk meringankan langkah kaki untuk kemaksiatan di hadapan Allah. Ini yang bikin kita jadi banyak dosa. Kadang dosa itu kan alhamdulillah kita mah Allah tutup aib kita. Betul nggak? Kebayang Bapak bikin dosa satu benjolan di jidat, demi Allah kita nggak ada yang keluar nih hari. Muka kita penuh sama bisul. Betul nggak? Sekarang kan kita masih ditutup. Ibu rapat-rapat pakai jilbab, masya Allah cantik-cantik banget, betul? Besok nyapu begini dong. Nyapu depan rumah begini nih. Pakai kerudung, tutup auratnya. Terserah dah, lu mau telanjang juga terserah. Ya pakai daster, tangan panjang. Tangan panjang, kakinya panjang. Dasternya, kakinya. Lu kata jerapah. Dasternya pakai kerudung. Sapu deh tuh. Sekarang udah rapi, cakep-cakep. Besok begitu pagi nyapu, kemana jilbabnya? Bu, sayang diri ngapa sih? Emang ridho itu rambut dilihat-liatin ke orang yang bukan mahramnya? Bu, my love, kayak merek spray lu. Pak, saya kasih nasihat dulu, ibu-ibu boleh Pak? Bu, perempuan itu kan auratnya banyak, betul kan? Saat ibu nyapu depan rumah, depan teras, nggak kelewatan orang. Rumah saya sepi. Ada daun nggak depan rumah? Ada angin nggak? Debu?
Semuanya makhluk Allah bukan? Mereka akan bersaksi di hadapan Allah jika ibu membuka aurat di hadapan mereka. Ini saya ngomong al-haq, mau kagak terserah lu. Karena saya sayang sama perempuan, saya cinta sama perempuan, ya iyalah, masa gue cintanya memang begini. Belok dong gue belok. Sayang ganteng-ganteng demen sama laki. Lah, amit-amit. Mana ada yang jago sama yang jago keluar telur. Tolol. Gue gedek banget sama yang begitu tuh. Laki sekarang, ya Allah kiai, laki-laki di sekarang, ya Allah, tulang lunak. Lu tahu laki-laki tulang lunak? Dari jalan sih udah keker. Begitu ngomong, Cong mau kemana? Nah, amit-amit. Gue pengen injek batang lehernya yang begitu tuh. Gue ngebayangin aja udah geli. Na'udzubillahi min. Jadi laki gagah, ngapalah gagah? Yang namanya imam rumah tangga tuh laki-laki. Gue lagi bingung kalau perempuan mati almarhumah, betul? Laki-laki mati almarhum. Nah kalau yang begitu aluminium. Perempuan doainnya paling gampang, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Laki-laki yang mati kita doainnya Allahumma gfir lahu wa'abihi. Tuh, nah kalau yang begitu doainnya bagaimana? Allahumma gfir lahuha warhamhuha. Ngadi-ngadi loh. Mudah-mudahan dijaga anak-anak kita ya, insya Allah. Bu ya, besok nyapu tutup pakai kerudung. Jangan cuma nyapu doang. Mau sholat nih, habis mandi jangan pakai anduk doang, terus pakai mukena. Jangan ya, udah nggak pantas tuh. Ibu pernah nggak kondangan pakai anduk doang? Lah orang nanya. Kalau ada di situ kan berarti kan suaminya punya bini PA. Pernah nggak ibu kondangan pakai anduk doang? Pernah nggak ketemu Pak Haji pakai anduk doang? Pak Kapolsek pakai anduk doang? Ketemu Pak Camat pakai anduk doang? Masa ketemu Allah cuma pakai anduk doang? Malu ngapa? Oh, yang pakai baju cuma 2 orang di sini. Selebihnya habis mandi pakai anduk doang. Itu juga kadang pakai anduk, kadang juga kalau takut dingin dan dibuka aja, main ngablak aja dalamnya. Malu ngapa? Punya malu. Yang namanya perempuan kan malunya tuh tinggi. Mending kenceng, mana kendor. Ini ada malaikat kanan kiri, Bu. Malu ngapa malu? Paham ya? Pak, bilangin dong lu. Udah dibilangin belum? Belum. Fungsi lu lagi jadi laki apaan? Pak, Bapak mau masuk neraka? Mau nggak? Ngontrak setahun dah. Nyicipin gitu. Mau? Jagain perempuan yang ada di rumah dong. 1 helai rambut perempuan 4 laki-laki bisa masuk ke dalam neraka tanpa hisab, langsung dijeblosin. 1 helai rambut perempuan. Ini ulah perempuan, emang lu jahat banget lu. Bu, 1 helai rambut seorang wanita dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka. Yang pertama ayahnya, yang kedua pamannya, yang ketiga suaminya, yang keempat anak laki-lakinya. Ini hati-hati. Paham lu? Lu kok melongok? Gue yakin perempuan di sini kalau gajak ngomong kagak ada yang paham dah. Yang dia pahamin tuh hidung gue ngapain bentuk begini. Jadi saya lebih kalau ceramah mendingan ke bapak, Pak. Bapak lebih semangat ngedengerin saya. Setiap gue ceramah pasti perempuan paling banyak.
Yang depan nenek-nenek, mudanya pada kemana lagi ya Allah. Besok-besok kalau gue ceramah di sini yang muda taruh di depan dong, biar semangat dikit gitu gua. Terusin nggak nih? Tadi saya tanya sama Pak Haji, kita selesai sampai jam berapa? Belum, jam 2 aja lu. 20 menit lagi. Mengapa? Lalu yang ngundang gue jauh-jauh, gue keluar tol masuk kemari tidur bangun lah, kagak nyampe ini. Saya bilang, Anam, lu mau bawa gue kemana? Beb, ini tempat jin pacaran kali kan. Saya begitu lewat sawah-sawah, saya pikir nggak ada orang, yang begitu masuk, la ilaha illallah, penuh amat. Ternyata manusia itu ada di mana-mana. Betul? Begitu juga dosa, kapanpun bisa kita lakukan. Betul nggak? Makanya hadir maulid dengan niat yang baik, ya. Hadir maulid dengan niat yang tulus, ikhlas. Tadi saya mengatakan ada yang lebih gembira duluan dengan acara maulid kayak begini nih, ada yang lebih gembira. Katakan, wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepadamu, aku titipkan kepadamu, maka bergembiralah, sampaikan kepada umatmu, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang duluan gembira siapa? Siapa? Allah subhanahu. Itu kan firman Allah. Yang nyuruh bergembira siapa? Allah. Sekarang Pak Haji manggil kita semua nih, diundang semuanya nih kan, karena kegembiraan Pak Haji kita diundang semua nih, kan begitu? Pak Camat datang, Bapak Kapolsek datang, tokoh-tokoh datang, alhamdulillah, guru-guru datang, para kiai, para alim ulama pada datang. Kenapa? Karena turut bergembira. Yang tahu gembiranya siapa? Pak Haji. Yang tahu gembiranya cuma Pak Haji sama Allah. Lah kita mah diundang, datang-datang aja, kali ada nasi. Betul nggak? Yang namanya kita disuruh gembira ya hayu aja, yang mau susah siapa? Sekarang saya undang ibu bapak, mari ikut saya, kita susah sama-sama. Mau? Belaga lu cinta sama gua. Orang yang namanya cinta mah berkorban, mau susah mau enak mau bareng-bareng. Betul nggak Pak? Bini lu begitu nggak? Tukar sama mangkok. Ya bini giliran senang baru ngedeketin, ada duit aja ayang nggak ada duit, sono lu sono gitu. Betul Pak? Bapak nggak usah jujur sama saya udah ngeliatan muka Bapak nih penuh tekanan. Bodoh ah, mau diundang lagi mau kagak bodoh amat dah. Kalau nggak diundang lagi mah kelewatan aja. 15 menit lagi. Mengapa sih? Gue mau panjang mau pendek percuma, amplopnya juga udah dilem. Tambahin. Bilang dong apa Haji. Terus ini ya. Saya kalau udah enak ceramah bisa sampai jam 3 jam 4 insya Allah. Sanggup ya? Nunggu ya? Mau? Sanggup? Gue enggak. Copot lidah gue lu, gila kali ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata Allah lebih dulu bergembira. Gembira atas apa? Dengan rahmat Allah dititipkan lewat Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngomong, Habib, itu kan yang dikatakan bergembira atas anugerah rahmat, bukan tentang maulid, bukan tentang Nabi. Lah rahmat Allah siapa? Nabiuna Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan.
tidak akan aku ciptakan engkau wahai Muhammad kecuali pemberi penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Berarti siapa rahmatnya Allah? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju nggak di sini? Sekarang kita ngerayain Maulid. Kita ngerayain Maulid dengan iman apa dengan akal? Dengan iman apa dengan akal? Bukan karena akal, bukan. Yang pastinya sih sebelum iman kita ikut-ikutan dulu. Betul nggak? Ikutin siapa? Bapak kita, mak kita, orang tua kita, guru kita. Kemana tempat kawan yang mengajak, itu adalah tempat-tempat yang baik. Awalnya mah ikut-ikutan, tak kenal maka tak. Begitu juga lewat Nabi. Kita sayang sama Nabi, Nabi lebih dulu sayang sama kita. Tapi emang kitanya aja nggak punya otak. Dibilang nggak punya otak, lo ketawa. Gue mah mikir kalau bilang lu nggak ada otak, lu mikir, gue diem aja. Lu mah ketawa ya. Di sini makannya pada apa ya? Moncong. Coba kita bisa lihat. Allah menyerukan kegembiraan. Ada yang bilang ini tentang anugerah rahmat. Rahmat itu berupa kasih sayang yang dititipkan kepada Nabiuna Muhammad. Jangankan manusia model kayak kita, binatang aja dapat kasih sayang Nabi. Contoh, emang ada binatang yang dikasih sayang sama Nabi? Ada. Satu riwayat ada seekor unta. Tahu unta? Emang pernah ke Taman Safari lu? Belum? Ragunan udah, Ragunan. Nengokin siapa lu? Wah, pada di sono kali. Ada yang kuning, ada yang merah ya. Ini amit-amit. Ada seekor unta datang kepada Nabi. Saat Nabi lewat, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi ini punya mujizat, bisa dengar suara apapun. Ada yang namanya Udin. Udin, Pak Udin. Lu kenal Udin kagak? Udin ngomong, Pak, saya biasa bicara dengan air, dengan tanah. Lah, saya biasa untuk mengendalikan angin. Lah, Udin sekarang jadi tukang reok. Biar rasa lu. Gue gedek aja yang begitu tuh. Lu juga sih. Lu kalau nggak ada rezeki nyarinya ke orang pinter. Lu udah diajarin sama Nabi, nggak punya duit sholat duha, baca waqiah. Lu ke orang pinter. Ngapain lu datang ke orang pinter? Lagi kenapa sih tuh orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Gue bodoh amat. Jujur saya ngomong kayak begini ngalal hak aja. Sihir itu dari dulu sampai sekarang. Santet online aja udah ada. Gue lagi kebayang santet online bagaimana bayarnya. Transfer ya. Pakai QR aja, QR aja. Udah gak punya duit datang ke Mbah. Mbah, aing teu boga duit. Mbah jawab, sarua aing juga. Lo lihat Mbah mana ada rumahnya yang keker-keker. Gak ada rumah disenderin bebek pada rubuh. Dia lagi usaha nyari duit lagi, makanya nipu elu. Nabi udah ngajarin mau banyak uang, mau banyak rezeki yang halal berkah. Salat tuh 4, 6, 8, 10, 12 baca surat waqiah. Ini udah diajarin doa salat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, kita mintanya sama Allah. Makanya lu para istri mintanya rezeki sama siapa? Bohong lu. Minta duit sama siapa? Ngapain lu minta duit sama laki lu? Minta rezekinya sama siapa? Doa sama Allah. Di samping kuping
Ya kan kesian Pak lah lu. Iya kan bapak udah diajarin kan sholat duha, makanya bapak keluar kerja, ibu gelar sejadah. Ya jangan tidur, lu gelar sejadah molor. Sholat duha, cuman pakai mukena taruh nge-live TikTok. Ya, alhamdulillah nih saya baru selesai sholat duha. Pasti pakai mukena, padahal kagak. Nih pakai mukena atasnya doang, bawahnya pakai hot pen. La ilaha illallah. Banyak yang begitu, banyak gak? Gedek gua sama perempuan sekarang mah. Tapi jujur Pak, perempuan itu luar biasa Pak. Belum. Tuh kan Pak, lihat perempuan ini nggak bisa dipuji-puji Pak. Dipuji dikit mangkak ke Indomie. Tapi kalau disudutin perempuan nggak bakal mau Pak. Makanya Imam Ghazali mengatakan yang namanya perempuan itu hatinya diibaratkan cermin Pak. Diem nggak? Diem. Ibarat cermin. Bapak punya cermin di rumah Pak. Bapak bisa belah pinggir, belah kanan, belah kiri, kan belah tengah, ya kan? Pala lu belah sendiri terserah lu dah. Bisa kelihatan nggak dari cermin? Bisa kelihatan. Bapak bentuk wajahnya seperti ini, berkacar. Bapak ambil cermin, bapak lempar sama batu. Hancur nggak tuh cermin? Bisa nggak jadi sempurna lagi? Saat cermin itu disusun, setelah hancur pasti tidak akan sempurna seperti yang lalu. Kenapa? Begitupun perasaan seorang wanita Pak. Wanita itu Pak, jujur, kalau disakitin sama laki-laki paling gampang, paling cepet ngemaafin. Paling cepat laki, paling susah maafin perempuan. Jujur Pak, suatu saat nanti ungkitan dari laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Perempuan paling gampang ngemaafin kita Pak, jujur demi Allah. Perempuan, mau bapak mau bejatnya setengah mati, perempuan pasti maafin. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang, terbekas terus sampai dia bawa mati Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya cuma mau bilangin, jangan diteprokin tangan guanya. Nanti kalau gue terbang ngelik bagaimana? Burung dara kali ya. Ya Pak ya. Pak, Bapak tahu porsinya tugas seorang suami tahu? Banting tulang untuk keluar, bukan banting tulang lu aja yang nyambung-nyambungin. Kemarin saya ngeliat tuh di TikTok, saya begitu ngeliat di TikTok ada seorang Sriti, apa namanya? Bukan, yang jaga tempat tuh, oh security, udah ganti namanya ya. Nah dia tuh pulang, istrinya dibogem Pak, dicekek, dibanting, ditiban bangku, karena cemburu buta suaminya. Padahal istrinya nggak berbuat, cuman karena prasangka. Dibuka handphone kagak ada, ditelepon apapun yang ada di telepon masuk nggak ada, karena cemburu buta dicekek, dibanting. Sekarang tuh Sriti, nah udah ditahan Pak polisi, alhamdulillah Pak Kapolsek, sudah tuh udah ketahan. Makanya jadi laki-laki jangan begitu-gitu amat. Ngapa sih? Perempuan itu diciptain tuh buat dilembutin Bapak, buat disayang-sayang. Bapak kerja dari pagi sampai sore capek nggak? Capek nggak? Jangan udah kerja capek sampai di rumah elusnya handphone. Laki yang namanya perempuan juga butuh dielus Pak. Mau keluarga sakinah mawaddah warahmah nggak? Elus dong. Ibu lo geli amat lu. Nih kayaknya ketawanya ngakak, nggak pernah dilus-elus ini.
Kadang saya kalau lagi live TikTok ada yang bicara, Habib kan pernah ceramah tuh, pangku istri belai rambutnya, Allah bakal rontokin dosanya. Pernah nggak suami yang begitu? Berarti gua doang. Ya beruntunglah istri ai. Pak sok ngebelain padahal dia yang ogah. Perempuan mana ada perempuan nolak dikasih paha suami, gak ada. Kalau lu nolak berarti lu gak normal. Pak, saat bapak malu gak sih manja-manjaan Pak? Enggak. Pernah manja sama istri? Pernah? Sering ya? Gatel juga loh. Begitu caranya Nabi manja sama istri. Kadang Nabi tidur di paha Siti Aisyah, kadang Siti Aisyah ada di pundak Nabi, kadang ada di pahanya Nabi, sambil dibelai, sambil didoain. Ibu pernah begitu enggak? Nasib nih kan kita lagi ngomongin maulid nih kan, semuanya dalam rumah tangga diajarin gak sih sama Nabi? Pasangan suami istri kehidupan diajarin gak sama Nabi? Diajarin. Udah kita jalanin belum? Oh, belum. Sedih amat lu ya, hari gini masih jomblo lah. Sian amat lu. Jomblo Jonas jomblo ngenas. Saya ngomongin bapak, ibu, suami, istri, lu pulang kan bisa rukun, enak. Yang kamu dengar gak tadi apa yang dikatakan Habib? Cielah. Nah lu ngobrol sama siapa? Yang ngobrol sama tembok. Lu tahu nggak? Tadi Habib. Nasib. Nih buat yang laki nih. Anak muda. Kerja ya. Cari rezeki yang halal ya. Bisa begitu? Bisa. Harus mampu. Harus hidup jangan tergantung sama orang tua. Saya tahaddutan binikmah. Saya dari SD sampai SMA saya nyari uang. Saya nyari uang sendiri. Kehidupan saya, orang tua saya bukan orang tua yang mampu. Saya nemenin mama dagang pisang goreng. Saya ikut kakek saya kemana-mana. Motor Vespa tahun 85. Ikut saya kemana-mana. Mau nyari susu susah setengah mati, nggak pernah dapat. Masuk rumah saya, masuk gang Pak, kecil masuk rumah saya Pak. Itu rumah bukan rumah saya, rumah orang tua saya, rumah kakek saya. Kalau anak sekarang, kalau dulu nih saya mau nyari duit, mau jajan, mau nongkrong, mau ngobrol, mau jalan kemana-mana sama teman, ngamen dulu. Ini kelihatan nih seminggu lagi mau jalan, seminggu juga kita ngamen, nyari duit dari Cawang sampai Kalideres, terus begitu. Selesai duit kumpulin, kita berapa bertiga, bagi 3. Ntar kalau udah mau jalan nih kita langsung aja nih bayar sekian ya. Nih ntar buat jajan kita nih sekian ya. Gak pernah kita berantem untuk masalah rezeki kita. Dagang koran, saya dagang koran. Nyemir sepatu, saya nyemir sepatu. Saya ikutin. Kenapa? Karena saya laki-laki. Gua nanti akan punya tanggung jawab. Di mana kaki gua berpijak, di situ gua harus bisa ngehidupin diri gua. Anak sekarang Pak lah boro-boro amit minta kuota. Pak minta duit buat apa? Kuota saya habis lah, geblok. Lu makanya Mobile Legendnya dihapus, FF lo dihapus, PUBG lo dihapus. Yang ngerongrong orang tua lu. Kalau bisa handphone lu jual. Pak, Bu, perhatiin anak-anaknya ya. Perhatiin. Sekarang dia suka main online, game online, suka sekali. Lama-lama nanti judi online. Biasa ngisi kuota, lama-lama ngisi slot.
Hati-hati Pak. Bapak kalau ngelihat anak udah main Mobile Legend, main apa, tarik handphonenya Pak. Tarik. Bib, nanti dia marah. Bodoh amat. Bapak orang tua, tanggung jawab Bapak sampai ke akhirat. Anak ini fitnah dunia, fitnah akhirat. Bib, masa anak kita yang lahirin dibilang fitnah dunia, fitnah akhirat? Coba ada anak dung, anak Badung, tahu Badung? Bandolnya setengah mati. Gak bisa ngelihat genteng orang. Ambil batu lempar. Pecah, kabur. Bandel apa baik? Kalau ibu bapak ngelihatnya begitu, yang ditanya apa? Anak siapa lo? Itu yang ditanya. Betul nggak? Coba ngelihat anak soleh, pulang ngaji, rapi, pakai kain, pakai peci, pakai koko, begitu ambil pegang kitab, pegang Quran, begitu lewat, ya Allah nak, ngaji di mana? Tinggalnya di mana? Orang tuanya nggak disebut namanya, ditanya pun enggak. Pengen punya anak baik, apa punya anak bandel? Didikan pertama dari seorang ayah Pak. Ayah disebut 6 kali di dalam Al-Quran. Tegur anaknya, jaga anak-anaknya. Bapak enak ibadah, bapak enak ngaji, anak luntang lantung jauh dari Allah, nol, bapak nggak bakal dapat pahalanya. Ibu enak pengajian, anak buka hijab, buka aurat, percuma, nol, Allah tidak akan catat di dalam nilai ibadah di hadapan Allah. Gue lagi nasihatin ada aja yang nyaut ya, gue bingung dah. Gue mau ngomong jadi gue bingung jadinya. Anaknya susah Bib dibilangin, makanya kalau tidur bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na an alladhi an wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faragta fansab. Pegang dada anaknya, pegang. Nabi yang ngajarin bapak ibu, biar apa? Ini anak nurut, denger nasihat. Bib, anaknya kalau dibacain suka ngamuk, tunggu tidur, mungkin tuh anak kemasukan setan, lagi tidur dibacain. Kalau anak baru lahir itu dibacain, makanya bapak adzanin kuping kanan, adzanin kuping kiri, komatin kuping kiri, bacain inna anzalna di kepala, lalu ditiupin, bacain alam nashrah di dadanya, agar ini anak dibacain inna anzalna jauh dari kata pezina, dijauhin daripada orang yang nggak pernah nurut apa kata orang tua. Anak sekarang nggak manut sama orang tua, ulah siapa? Orang tua. Apa-apa dikasih, nggak pernah usaha. Apalagi anak laki sekarang lembek banget tuh jadi laki, nyari kerjaan males banget, maunya lu tinggal enak aja. Tenang Bib, sawah bapak saya masih ada lah. Emang lu tiap hari makanin apaan? Sawah. Cari kerja. Kadang anak laki-laki nyamperin saya, Bib, doain Bib, saya umur udah hampir 30 Bib, belum nikah. Belum Bib. Kenapa nggak nikah? Belum dapat jodoh Bib, doain dong Bib, doain Bib, biar dapat jodohnya Bib. Ya minta air, minta didoain. Lah gue bingung, gue tanya, lu kerja kagak? Enggak Bib, belum, masih nganggur lah. Tong, lu kerja punya duit, jejerin di perut, perempuan mana pasti ngikut. Emang begitu zaman sekarang bapak, yang ngelihat laki-lakinya banyak duit. Jangan, ya Allah, udah hidup susah ketemu laki susah. Emang mau lu hidup susah? Jahat lu. Di mana-mana tuh ngerintis bareng-bareng. Perempuan kalau udah ditanya ngomongan duit, pasti tuh jawabannya paling benar tuh dia. Emang nggak mau susah? Enggak. Matre lu. Ibu-ibu di sini, istri-istri di sini matre nggak Pak? Enggak. Enggak. Ih, nggak normal lu. Yang namanya perempuan matre itu wajar, karena cantik itu butuh Kalau ada laki-laki bilang elu matre, lu jawab, emang elunya aja yang kere. Bapak nuntut istri supaya cantik, duit kagak boga. Betul kan? Lu juga punya otak dong.
Kalau suami lagi nggak punya duit jangan ngerong-ngerong. Bodoh-bodoh pokoknya mau beli lipstik, mau beli lipstik. Ini yang duit punya 5.000 perak ini, ambil. Ambil. Itu halal. Itu rezeki yang dia punya seorang suami, ambil. Pilih 5.000 perak atau 500.000 hasil nyopet. 5.000 yang penting mau bibir merah lari ke warung ambil Fanta kulum-kulum. Lah merah-merah juga itu bibir. Betul kan Pak? Mulai besok kalau mau kandangan suruh serodot Fanta. Jangan kayak gitu Bu. Ini Nabi ini udah baik banget sama kita. Semua ajaran udah ada di dalam rumah tangga kita, ada kehidupan sehari-hari ada. Tinggal kitanya tahu diri. Makanya kenapa sih Allah kan kurangin rezeki kita ini, dikurangin? Kenapa kita bikin dosa tapi nggak mau tobat? Istri ngerasa paling benar, suami paling saya imam. Coba dijalanin dengan kepala baik, kepala jernih. Urusan rumah tangga diselesainya di luar, jangan pernah di dalam kamar. Oi, jangan pernah di dalam kamar. Bapak kalau ada perempuan istri ngomong sama bapak, Pak tahu nggak tadi aku nih begini-begini, bodoh amat. Jangan dengerin Pak, jangan dengerin, jangan. Kenapa? Apa kata Nabi? Jika ada pasangan suami istri banyak berbincang di dalam kamar, ujungnya pasti perceraian. Pasti kata Nabi, perceraian. Lagi lu tempat tidur itu kan bukan tempat ngobrol. Tempat apa? Masa gue ngomong apa adanya? Di sini banyak yang belum kawin. Ntar pulang, ayah, ibu, hoyong kawin. Jangan. Kalau mau nyelesain masalah, ajak keluar. Ajak keluar ke planet Pluto, Jupiter. Ajak yang jauh. Yang namanya perempuan Pak, perempuan saya mau ngasih tahu, kalau lagi marah Pak, Bapak cuman kasih pelukan aja Pak. Redam emosinya. Redam. Bapak mau dipukulin, mau diapa, peluk. Ujung-ujungnya, makasih ya yang tuh. Betul nggak? Betul nggak? Sama perempuan itu paling senang disanjung-sanjung Pak. Perempuan paling senang disanjung. Ayang. Seneng nggak dengernya? Seneng nggak? Laki lu manggil lu apa? Siapa? Lah ngapa sama gua? Jawabannya kan begitu. Manggil bapak siapa Pak? Rumah tangga begini amat lu. Masa bini manggil bapak lu, manggil mama lu, bebek, kenapa bebek? La ilaha illallah. Pak, rubah, nggak boleh begitu tuh. Lu hidup nggak ada romantis amat lu. Hidup kaku lu kayak kanebo kering. Yang romantis dong. Manggil bini Humairah. Lah bagaimana mau merah bib, orang bini saya hitam legam. Ya dipanggilnya manis kan bisa. Sweetie. Jangan dipanggil hitam-hitam ya. Apalagi blacky ya. Kiamat kubra lu. Jangan dong. Nabi udah ngajarin kita ini sempurna. Kita tinggal ngikutin doang. Tugas kita nih ngikutin Nabi. Perayaan Maulid nyangkutin hati kita kepada Nabi agar kita bisa ikutin apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dari saya. Pak, Bu, dengar dulu. Lu terus. Aku nggak akan sanggup. Tuh Pak, perempuan digituin aja senang Pak.
bisa bikin begitu doang, luluh hatinya tuh. Besok ntar kalau lagi ribut tuh, sayang cukup, makin ditampol lu. Lah biasa main bapak lu aja. Sumpah saya baru dengar nih panggilan. Di dalam kitab mana aja kagak ada. Nabi nggak pernah manggil Siti Aisyah mak lu. Nggak pernah. La ilaha illallah. Ya Betawi juga Betawi, emang Betawi nggak punya nabi. Ya kalau ada nabinya ikutin nabinya dong. Panggil Humaira, Sweetie, My Love, Zaujati, Zauji, belahan jiwa. Bisa kan? Kan bisa begitu. Malu punya anak, punya anak. Nah lu kagak malu tuh caranya. Yang namanya sayang tuh harus dari hati. Nabi cinta sama kita tuh wallahi dari hati kepada kita. Cinta kepada kita enggak dialing-alingin Pak. Wallahi cintanya Nabi betul-betul dengan ketulusan. Setiap riwayat yang dikatakan, apapun yang dikatakan oleh para sahabat, semua Nabi tatkala mendengar apapun yang akan tertimpa kepada umat, meneteskan air mata Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, saya nggak kebayang kalau Nabi hidup sampai sekarang ngelihat model orang kayak kita. Wallah, demi Allah, nggak ada waktu Nabi makan, nggak ada waktu Nabi tidur. Nabi belum ketemu kita aja tidurnya dikit, ibadahnya banyak, sholat taubatnya ribuan rokaat, istighfarnya ribuan kali. Buat siapa? Umat. Kita sampai segini hari cuma ngambil keuntungan lewat Nabi. Sholat enggak mau, nyari rezeki bodo amat, mau halal mau haram mau syubhat ambil. Jangan. Kita malu nanti di hadapannya Nabi. Kita umur nggak ada yang tahu ibu bapak kapan kita akan kembali kepada Allah. Kalau bukan dari sekarang kita taubat kepada Allah, menunggu apa? Lihat para alim ulama kita, para kiai, para asatid, saat mereka kelak dipanggil oleh Allah, orang-orang tua kita terdahulu yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, begitu dipanggil oleh Allah, ya ibadi, datang, ya abdi, datang, diperiksa oleh Nabi amalan sholat tahajudnya, diperiksa lagi oleh Nabi amalan qiyamul lailnya, dilihat lagi ada puasa sunnahnya. Coba bisa kebayang mereka akan bangga saat mereka berjumpa dengan Allah dengan pikulan amaliyah kehidupannya di dunia ini. Lihat bagaimana kita nanti di yaumil qiyamah, apa yang akan kita bawa saat kita berjumpa dengan Allah yang akan diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Dosa berapa tumpuk yang kita akan bawa ke hadapan Allah diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi melihat umat yang penuh dengan dosa membawa pikulan dosa, umatnya nunduk, nggak berani ngangkat kepala di hadapan Nabi sampai Nabi membuka amalannya, tidak ada satupun pahala yang dapat dibanggakan di hadapan Allah, namun dosa yang begitu besar. Namun Nabi masih mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Kalau dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman model sekarang, umat Nabi sekarang udah melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Saya kalau udah cerita Nabi, ya ilaha illallah, kita pulang dari sini makanan melimpah ruah, minuman apapun kita dapetin. Bagaimana Nabi selesai dakwah, bukan makanan enak, bukan hadiah, melainkan lemparan batu dan kotoran dari para orang-orang kafir. Sampai detik ini kita cuma nerima nikmat, cuma nyari keuntungan dari Nabi. Sakratul maut yang dipanggil kita, Bapak Ibu, ummati, ummati,
ummati, tidak ada orang lain yang disebut kecuali umat Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW, tatkala Nabi SAW dalam keadaan sakratul maut, ada Sayyidina Ali, ada Siti Fatimah menangis, mantu dan anak putri daripada Rasul SAW. Terdengar suara Nabi SAW merintih, didekatkan telinga Sayyidina Ali karamallahu wajha. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ummati, 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 aqimus salah, aqimus salah, aqimus salah. Nabi tidak minta harta kita, Nabi tidak minta jabatan kita, Nabi tidak akan meminta sesuatu apapun kecuali kalian salat, ibadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sampai Siti Fatimah radhiyallahu anha wa radhaha dipanggil oleh Nabi, ya Fatimah, mengapa engkau menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah Rasulku, sebentar lagi engkau akan kembali kepada Allah, kami akan berjauhan denganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah, dekatkan telingamu wahai putriku, setelah meninggalku engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah. Makin menangis Siti Fatimah radhiyallahu anha wa radhaha. Ditanya kembali oleh Nabi, ya Fatimah, apakah kau tidak bahagia saat aku mendengar aku mengatakan engkau akan kembali kepada Allah? Bahagia ya Rasulullah, aku bahagia. Namun engkau adalah kekasih Allah, engkau pastinya akan berdampingan dengan Allah, tempatmu beda denganku. Di mana kami dapat berjumpa jika kami merindukanmu ya Rasulullah? Jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta kepada Allah, berikan syafaat kepada umatku agar timbangan dosanya jauh lebih ringan dibanding pahala yang harus diberatkan, agar mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Timbangan selesai, kami lintasi, di mana kami dapat melewat denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di jembatan Sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Sirat kami lintasi, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam syurga jika satu umat Muhammad masih tertinggal di dalam neraka jahanam. Muhammad akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, izinkan Muhammad menjemput umat Muhammad agar mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh, banyak pecintamu ya Rasulullah yang mengikuti sunnah-sunnahmu. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan air telaga Al-Kautsar melalui tanganku untuk umatku. Sampai di yaumil kiamah, kita yang dinanti oleh Nabi Muhammad, kita yang ditunggu oleh Rasulullah. Mau sampai kapan hidup kita terus menerus bergelimbangan dalam maksiat di hadapan Allah? Tidak cukupkah terus menerus bencana Allah turunkan pada negeri kita? Belum lama Cianjur gempa, belum lama Bandung, belum lama Garut, belum lama Semeru. Mau sampai kapan negeri kita terus ditimpa bencana oleh Allah? Tubna ilallah, taubat kepada Allah,
Wahai para petinggi negeri ini, dosa apa yang kalian lakukan? Wahai para alim ulama, maksiat apa yang kalian hindarkan, yang kalian pandang tapi kalian tidak menegur kemaksiatan tersebut? Di malam yang penuh kemuliaan ini, angkat kedua belah tangan kita, minta kepada Allah, buang keangkuhan, buang kesombongan, tundukkan kepala, taubat kepada Allah, agar kita dikumpulkan bersama kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Allah? Wahai Rabbi, betapa mulianya namamu ya Rabb, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah, sehingga lisan yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan di dunia ini. Banyak kemaksiatan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, dosa apa lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu? Betapa sucinya namamu ya Allah, sehingga lisan yang penuh dengan kekotoran ini tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Rabb. Ampuni kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu, sadar diri ini banyak lalai di hadapan-Mu, sadar diri ini banyak membuat durhaka di atas bumi-Mu. Ampuni kami ya Allah. Meski kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah melupakan kami, memberikan kebahagiaan bagi kami. Banyak kelalaian yang kami berikan, tapi Kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Allah? Wahai Rabbi,
Kepada siapa kami meminta selain kepadamu ya Allah? Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Rabb. Jangan kau ambil nyawa kami dengan penuh dosa saat ini ya Rabb. Sebelum kau ampuni dosa kami, jangan kau ambil nyawa kami ya Allah. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Dan kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau maha mendengar ya Rabb? Bukankah kau maha melihat ya Allah? Tidakkah kau mendengar kami para pendosa ini memanggil, menyebut, meminta kepadamu ya Allah? Tidakkah kau melihat ya Rabb? Besar harapan kami, doa kami kau dengar ya Allah. Di malam ini kami menengadahkan tangan, dengan tangan yang penuh dengan dosa ini kami memohon taubat kami di hadapanmu ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua Engkau akan kabulkan ya Allah? Maka izinkan kami mengangkat kedua belah tangan ini untuk mendoakan kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, dengan membawa mereka melaksanakan haji dan ziarah ke makam Sayyidina Muhammad, dan juga melaksanakan umrah ya Allah. Ini adalah cita-cita kami untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami. Sadar diri ini tidak akan pernah sanggup membalas kebaikan kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka dunia dan akhirat ya Rabbi. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan atas kelalaian mereka di dunia ini ya Rabb. Kelalaian mereka kedua orang tua kami bukan karena sengaja, semata karena mereka banyak mengurusi kami. Ampuni kami ya Rabb. Jangan kau tiban dosa kepada mereka, berikan kepada kami biar kami yang menanggung di hadapanmu ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayah anda kami jarang kami menghargai jerih payah ayah anda kami. Panas kepanasan, hujan kehujanan mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami ya Rabb.
Ampuni kami ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami. Antara hidup dan mati saat kami dilahirkan ke dunia ini. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya. Kirimkan daripada terangnya rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkanlah malaikat-Mu sampai menemaninya datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang saleh-salihah, yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang ada di dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada manusia merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, sampaikan salawat serta salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, panjangkan umur beliau ya Allah. Sehatkan badan beliau ya Allah. Berikan keberkahan ilmu beliau kepada kami ya Rabb. Ya Allah, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak mengenal siapa Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak malam ini yang bermaksiat kepadamu. Banyak yang mereka sedang bermaksiat di malam ini kepadamu. Engkau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bagaimana dengan kami yang duduk di dalam majlis yang mulia ini, yang menyebut namamu, mengagungkan namamu, memuliakan namamu? Bukankah kami yang lebih pantas engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki maupun dimanapun kami berada, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah lagi dalam beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang belum bertemu dengan jodoh, berikan kami jodoh yang saleh-salehat. Yang kami sudah berjumpa dengan jodoh, yang kami belum mendapatkan keturunan, berikan kami keturunan yang saleh-salehat. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang dapat dibanggakan oleh kedua anak kami, dan kami menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua kami. Ya Ilahi wa Maliki, anta ta'alam kaifa hali, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ini ya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulu ila hadratir Rasul bisirril Fatihah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang menutup doa dengan membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kita minta kepada Allah berkas salawat yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. InsyaAllah mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah. Pasang niat yang banyak, dengan kekuatan niat ini insyaallah Allah buka pintu kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى إليه الدران قبل الفنا والحلا يوم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم فكن واسع رحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول تب ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجبني آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل
setelah dari ini sholawat ini mudah-mudahan punya penyakitnya diangkat sama Allah. Amin ya Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah, Allah bersihkan hatinya. Amin. Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Amin ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin semuanya. Apalagi suaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa abadan yang terakhir kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan zalim. Amin ya Allah. Jika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan Amin kezalimannya. ya Allah. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang akan datang Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang pro dalam kerakyatan. Amin ya yang memberikan Allah. kesenangan kepada rakyatnya. Amin. Yang mengangkat harkat martabat rakyatnya. Amin, ya Allah. Memberikan kemakmuran pada rakyatnya. Amin. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil
كرم يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وعمتنا في طريقاتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي شفاعة يا البألوي شفاعة يا البألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم أهلها يا كريم أهلها يا كريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Taruh dulu ibu, jangan pulang dulu jamaah. Ini ada kalender dari Habibana Abdullah Rifki Alaidrus. Bagi yang ingin membelinya silahkan ada di depan sini, ke depan aja. Harganya satunya 50.000 dan ini dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren Asyidku Kuningan Jawa Barat. Jadi ibu beli kalender ini selain awet ya bermanfaat dan juga sekaligus membantu pondok pesantren Habibana Quraisy bin Qasim Baharun, guru daripada guru kita Al Habib Abdullah Rifki Al Aidrus. Bagi yang mau ingin beli silahkan ke samping panggung, nanti koordinasi dengan panitia di sini. Dan pengumuman yang terakhir, barangkali Bapak Ibu semua jemaah ingin mengadakan maulid Rajab ataupun khitan dan lain sebagainya, bisa mengundang tim hadrah majelis taklim al asmaul husna. Tinggal dihubungi saja orang-orang yang terkait. Oleh karena itu kita pulang dengan tertib, kita pulang dengan bersama. Habibana ingin istirahat. Dan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Di samping panitia yang membawa stok kalendernya tolong dikondisikan Ustadz yang punya stok kalendernya. Ada beberapa orang yang mau beli di sini. Stok kalendernya cari Areja, tolong cari. Ada Ustadz. Ada terus bentar. Ayo kumpul di sini. Kalender Habibana, ayo di sini. 50.000 satunya. Ini sekaligus kita untuk menyumbang pondok pesantren gurunya daripada guru kita. Alhamdulillah. Ayo dibantu, dibantu. Para asatid, sebelum pulang kita santapan dasmani